Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 6 Juli 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang, lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menata diri, menata pikiran kita, mengendalikannya. Karena sungguh kita punya kecenderungan, kalau dalam survei ini, semoga kita mau belajar, pikiran kita ini memang banyak, bisa 70.000, bahkan sampai 80.000 sehari. Namun hampir 80% cenderung pikiran-pikiran yang kurang baik, negatif. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau mencermati pikiran kita ini, karena pikiran kita ini akan menggerakkan kita. Maka Tuhan pun bersabda, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Tuhan Yesus melakukan kebaikan di mana ada orang lumpuh. Tuhan bersabda, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Namun banyak orang di sini dikatakan, ahli-ahli Taurat dalam hatinya mengatakan ia menghujat Allah. Sungguh dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia cenderung memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang negatif. Apalagi kalau sudah ditambahi, didasari tidak suka. Wah, sesuatu yang baik pun bisa dinilai jelek, bisa dicari jeleknya. Nah, semoga kita sungguh mau menata kehidupan kita, mengendalikan pikiran kita ini, sehingga hidup kita akan lebih tertata, mulai dari pikiran. Karena memang sungguh pikiran ini kekuatannya besar. Nah, semoga kita mengisi pikiran kita ini, otak kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena kalau yang ada dalam pikiran kita ini sesuatu yang jelek, yang negatif, pikiran ini seperti teko. Kalau isinya teh, maka dituang, keluar teh. Kalau isinya kopi, dituang, maka keluar kopi. Kalau pikiran ini isinya baik, kalau dituang, maka keluarlah yang baik dalam kata-kata, dalam perbuatan, sikap hidup kita. Begitu pula kalau pikiran kita ini jelek, maka dituang akan keluar kata-kata jelek, perilaku, perbuatan yang jelek. Nah, semoga kita mau untuk menata dan mengisi pikiran ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan semoga dengan demikian hidup kita bisa lebih baik, bahkan bisa mewujudkan karya kasih-Nya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga
Tuhan yang kita yakini berbuah di dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, dalam karya nyata hidup kita. Dan semoga kita mau untuk meyakini ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.